semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada semester genap tahun ini, kita tetap melakukan pembelajaran dari rumah aja, sehingga saya sangat mengharapkan kepada para anak-anak sekalian yang terkasih untuk tetap semangat dan berinisiatif dalam belajar gitu ya. Jangan sampai lengah ya sis and bro. Nah, jadi sekarang kita masuk aja ke materi pembelajaran yang pertama di dalam semester genap. Yaitu yang pertama ada dasarnya kita ngambil dari KIKD 3.12 sampai 3.14 tentunya, yang dimana akan kita bahas mengenai tahap praproduksi video, tahap produksi video, dan tahap pasca produksi video. Jadi ada 3 tahapan yang akan menghasilkan suatu video yang menarik gitu ya. Nah, jadi di sini kita kebetulan bukan anak broadcast gitu, jadi kita cuma cukup tahu dasarnya. Sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita dalam belajar mengenai pembuatan video ini adalah tentunya untuk mendukung jurusan kita masing-masing ketika kita nanti masuk ke dunia kerja. Contohnya, example-nya adalah anak UPW, jurusan UPW misalkan. Bagaimana sih cara membuat gitu ya, mungkin tour virtual gitu menggunakan video gitu. Anak RPL contohnya, bagaimana sih cara misalkan kayak ini ada games terbaru nih, codingannya seperti ini misalkan. Nah, kalau busana contohnya seperti itu, kayak misalkan jenis-jenis batik gitu ya, menjelaskan jenis-jenis batik menggunakan video. Karena sekarang ini sedang dalam keadaan pandemi COVID-19, sangat penting kita mengetahui cara membuat video yang baik gitu ya dan benar, terkonsep gitu misalkan. Oke, next kita lihat aja seperti apa sih video itu gitu ya. Kita harus tahu dulu artinya. Kita harus tahu dulu nih mengenai arti dari video gitu ya. Untuk deskripsinya sendiri, video itu adalah untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Jadi, itu bagaimana sih menyampaikan pesan gitu ya. Apa sih yang kalian mau sampaikan ke audiens gitu, pesan dari video tersebut gitu ya. Jadi, video itu menyampaikan ide, gagasan, pesan yang akan disampaikan kepada audiens gitu. Fungsinya sendiri yaitu adalah sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Jadi, video itu adalah sarananya gitu. Jadi, isinya itu apa sih gitu. Apakah kalian pesan yang mau mengajak gitu ya, mungkin kayak sekarang ini lagi in-nya adalah mengajak untuk menjaga protokol kesehatan gitu ya, yang sekarang lagi in. Jenis dan tujuan. Nah, jadi jenis dan tujuan itu ada banyak banget video. Nah, jadi di sini ada yang pertama adalah jenis dan tujuan video cerita, yaitu tujuannya adalah untuk memaparkan sebuah cerita. Contohnya adalah kayak Beauty and the Beast, terus kayak ada Snow White, atau mungkin kalau di Indonesia itu adalah Malin Kundang, kayak gitu-gitu ya. Jadi memaparkan sebuah cerita gitu, nggak harus yang kayak mitos-mitos sih. Jadi bisa juga kayak drama segala macam, pokoknya memaparkan sebuah cerita gitu, ada ceritanya. Lalu selanjutnya adalah dokumenter. Nah, dokumenter ini adalah untuk merekam sebuah kejadian kehidupan nyata. Nah, ini seperti contohnya kayak perang dunia zaman dulu kali ya. Nah, dan kehidupan nyata mungkin seperti kayak tsunami waktu di Aceh gitu dan kena Thailand gitu tuh ada filmnya setahu saya. Itu adalah dokumenter, yaitu untuk merekam sebuah kejadian kehidupan nyata. Nah, jadi ada ininya lah gitu ya, ada kejadiannya lah, kejadian nyatanya gitu ya. Jadi kayak kalau di pahlawan-pahlawan kita juga ada tuh yang, nah itu juga setiap September kita menonton itu semua gitu ya. Nah, jadi itu dokumenter. Lalu berita. Nah, kalau berita itu tujuannya itu adalah untuk memaparkan sebuah berita tentunya. Seperti saat ini yang lagi in yaitu adalah liburan Natal dan Tahun Baru, lalu ada rapid antigen segala macem gitu ya. Jadi itu yang lagi in gitu ya, memaparkan sebuah berita gitu. Jadi videonya tentang berita. Lalu adalah yang keempat adalah video pembelajaran, yang dimana untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap. Nah, jadi seperti apa sih contohnya? Seperti yang Bu Okta lakukan saat ini, yaitu adalah memberitahukan ke kalian info-info atau misalkan pelajaran materi kita nih secara teori mengenai video gitu ya. Nah, jadi
video materi pembelajaran itu supaya mudah diserap. Jadi kalau nggak ngerti, diulang lagi bisa gitu ya, sampai berkali-kali gitu. Nah, jadi kayak contohnya misalkan video materi pembelajaran membuat batik gitu ya. Nah, jadi kalau batik itu bisa gitu ya. Gini loh, step pertamanya itu membuat ininya dulu, dan sekian. Nah, kalau nggak ngerti bisa diulang lagi. Nah, itu adalah video materi pembelajaran gitu ya, video pembelajaran. Yaitu untuk memberikan agar mudah diserap. Nah, ini nggak cuma buat guru ya, tapi untuk anak-anak juga bisa gitu. Contohnya, misalkan kalian mau mengajarkan ke adik kalian gitu ya, misalkan, atau misalkan kalian ingin menerangkan gitu ke teman-teman kalian, itu juga bisa gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah video presentasi, yaitu untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Nah, di sini video presentasi ini yaitu contohnya bisa juga gitu ya untuk kalian yang sesuai dengan jurusan gitu. Misalkan selama pandemi COVID-19 ini di rumah aja, ternyata kalian menemukan suatu ide yang brilian gitu untuk jurusan kalian. Nah, itu kalian bisa menyampaikannya. Tapi kalau misalkan kalian contohnya, gue pengen bikin produk dari ide gue ini gitu. Nah, jangan sampai juga kalian menjatuhkan produk lain gitu, atau misalkan terang-terangan sebut merek. Itu sangat berbahaya gitu ya kalau untuk melakukan video presentasi seperti itu. Tapi bisa juga memberikan ide kalian gitu. Baiknya contohnya memberikan ide gimana sih caranya supaya masuk sekolah dalam masa pandemi COVID-19 ini tapi tetap aman. Gimana caranya, idenya mungkin ada yang mungkin sekarang baju seragam sekolah diganti aja pakai apa gitu misalkan, contohnya itu ya, mengkomunikasikan ide atau gagasan, nggak ada salahnya gitu ya, tapi ya jangan sampai menjatuhkan orang lain gitu atau produk lain gitu intinya. Oke, next. Sebelum kalian mau membuat suatu video, tentunya kalian harus mengetahui dulu jenis dan tujuan video-video yang ada gitu. Jadi jangan sampai salah bikin video gitu. Misalkan saya suruhnya coba dong bikin kalian video berita, kalian buatnya video cerita gitu, beda ya gitu. Jadi dilihat dulu gitu ya. Oh, kalau cerita seperti ini, dokumenter seperti ini, berita seperti ini, pembelajaran seperti ini, presentasi seperti ini. Dan masih ada banyak lagi yang lainnya gitu. Jadi intinya ini beberapa yang saya kasih tahu ke kalian. Kira-kira ini loh, kalau kalian mau buat video harus tahu dulu nih jenisnya apa gitu. Next. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke tahapan pertama, yaitu adalah pra-produksi video. Nah, jadi tadi udah ada 3 yang saya kasih tahu ke kalian, yaitu yang pertama adalah tahap 1, yaitu adalah pra-produksi video. Yang kedua adalah tahap produksi video, yang ketiga adalah tahap pasca produksi video. Nah, jadi ada 3 tahapan yang dimana akan menghasilkan suatu video yang bagus gitu ya, atau terkonsep lah paling enggak gitu, karena sudah ada tahapan-tahapan yang enggak ngarang gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu nih. Yang pertama itu adalah ide atau gagasan. Sebelum kalian membuat video, otomatis kalian harus tahu dulu ide apa gitu, atau gagasan apa sih yang akan diungkapkan gitu di dalam video tersebut. Makna apa atau pesan apa yang akan diberikan gitu dalam video tersebut. Yang kedua adalah sasarannya. Yang sasarannya ini maksudnya apa? Siapa sih yang bakal nonton? Audiens kalian tuh siapa gitu. Jadi misalkan kalau anak-anak, ya akan berbeda pastinya dengan orang yang sudah bekerja mungkin, atau orang tua, atau mungkin remaja, itu berbeda-beda gitu ya temanya atau topiknya, cara penyampaiannya itu pasti berbeda. Yang ketiga adalah tujuannya. Nah, tujuannya ini sendiri, buat apa sih kalian membuat video ini gitu? Apakah untuk menghibur, ataukah untuk mengajak, ataukah untuk apa gitu ya, untuk memberitahukan gitu ya. Jadi apa tahap dari kalian membuat si video ini, tujuannya tuh apa gitu ya. Nah, jadi kita yang pertama harus tahu idenya, sasarannya siapa, biar tahu bahasanya juga bagaimana, gesturnya, pakaiannya, tujuannya itu apa, apakah untuk menghibur, ataukah untuk mengajak, ataukah untuk menginfokan sesuatu gitu ya. Jadi harus jelas gitu ya dalam membuat video. Jadi ada tujuannya, semua apapun yang kita lakukan itu pasti harus ada tujuannya gitu ya. Gue mau pergi ke sekolah aja ada tujuannya, yaitu mendapat ilmu gitu ya. Gue bangun tidur ada tujuannya, gue mau melakukan aktivitas. Tujuan semua setiap kegiatan itu ada tujuannya gitu ya. Lalu pemilihan pokok materi. Nah, ini contohnya ya.
Misalkan kalian mau melakukan video campaign COVID-19. Nah, di sini kalian melakukan beberapa poin gitu ya. Pokok materi apa sih yang akan saya berikan gitu di dalam video tersebut. Yang pertama mungkin terima kasih gitu kepada naskes gitu, atau tenaga medis, dokter, dan sebagainya macamnya. Itu kalian mengucapkan terima kasih, materi yang pertama. Materi yang kedua mungkin kalian mau memberitahukan bagaimana sih cara menjaga protokol kesehatan yang baik dan benar gitu, mungkin dengan mencuci tangan, pakai masker gitu ya, menjaga jarak dan sebagainya macamnya. Yang ketiga mungkin kalian menegaskan untuk stay di rumah aja atau tetap melakukan aktivitas di rumah aja gitu. Jadi itu adalah pokok materi gitu ya, materi-materi yang ada. Nah, jadi jelas gitu, abis ini gue mau ngasih tahu ini, abis ini ngasih tahu ini gitu. Jadi nggak kayak nggak struktur gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis itu adalah alur cerita singkat dan jelas. Nah, contohnya sinopsis seperti apa sih? Saya yakin kalian pasti pada tahu semua. Contohnya, misalkan ketika kalian akan menonton sebuah video di bioskop. Misalkan contohnya film Dilan deh, Dilan 1991. Contohnya. Nah, di situ kan kalian bisa lihat dulu ya, gimana sih ceritanya nih kali ini nih si Dilan ini gitu kan. Nah, jadi kalian bisa lihat dulu nih sinopsisnya, menerangkan apa sih cerita keseluruhannya gitu ya. Jadi sejaman itu 1 jam film Dilan itu kira-kira worth it gak tuh buat tonton. Nah, jadi harus dilihat dulu nih, oh di film ini si Milea menangis gitu, atau di film ini Milea ternyata punya pacar lagi contohnya gitu. Jadi di sinopsis itu kelihatan gitu kira-kira, tapi sinopsis itu biasanya bikin penasaran gitu ya, jadi jangan semuanya dikasih tahu endingnya gitu. Jadi kayak alur singkatnya aja gitu, jelas dan padat. Lalu yang selanjutnya adalah treatment. Treatment itu adalah penggambaran setiap adegan tidak terperinci, terdapat deskripsi dan waktu. Example-nya atau contohnya itu adalah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan treatment, yaitu ada waktunya, ada deskripsinya itu seperti apa. Yang pertama, contohnya kita lihat dulu ya. Jadi, setiap kalian mau bikin video, kalian harus tahu nih, 5 detik pertama apa videonya isinya, 10 detik pertama apa gitu. Lalu selanjutnya 5 detik selanjutnya, 10 detik selanjutnya, 2 menit selanjutnya itu apa gitu. Yang isi videonya itu apa gitu ya. Jadi harus jelas gitu. Kok ribet banget sih Bu gitu. Nah, jadi memang setiap bikin video tuh memang seperti itu gitu. Video apapun ya yang kalian lihat, iklan pun juga itu pakai kayak gini gitu ya. Jadi ada step by stepnya gitu, waktunya berapa menit, berapa detik gitu. Contohnya yang ini. Dari detik ke-10 sampai detik ke-15, di sini Andi mempersiapkan bahan masakan, mencuci dan mengiris bawang. Nah, ketika lagi nge-shoot kameramennya, dalam 5 detik ini harus nge-shoot si Andi mempersiapkan bahan masakan, mencuci dan mengiris bawang gitu. Jadi, gimana cara nge-shootnya itu tergantung angle kameranya. Nah, tapi kira-kira 5 detik ini loh, scene-nya ini loh gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira pengambilan gambarannya tuh yang ini gitu. Yang ada di kamera, mempersiapkan bahan masakan, mencuci dan mengiris bawang gitu. Lalu selanjutnya sama gitu ya, 15 detik sampai 45 detik ngapain gitu ya. Nah, jadi kira-kira inilah yang disebut dengan treatment. Ketika kalian melakukan 3 menit video, berarti harus sampai 3 menit gitu ya waktu dan deskripsi objeknya. Next, selanjutnya adalah storyboard. Rangkaian cerita rincian video. Bayangin, rangkaian cerita rincian video. Oke. Jadi semua video tentunya selalu ada praproduksi ini. Kalau misalkan nggak ada, ini video yang ngarang gitu ya. Nah, ini harus selalu ada gitu ya. Jadi storyboard tuh apa sih? Kalau kita bahasa Indonesiain, storyboard sendiri adalah papan cerita gitu. Jadi papan cerita ini ada banyak gitu ya. Ada papan cerita ini tuh ada seperti komik sebenarnya gitu. Jadi kita bisa lihat contohnya sendiri storyboard ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya contohnya. Ini seperti komik gitu. Jadi buat apa sih Bu sebenarnya begini gitu. Jadi kalau misalkan di semua video gitu ya, semua video yang kalian tonton itu pasti ada ininya. Ini adalah untuk memperkirakan
kamera itu seperti apa sih kira-kira nge-shootnya. Nah, kita bisa ngikutin dari storyboard yang sudah dibuat gitu. Nah, jadi contohnya misalkan shoot 11, shoot 12, shoot 13A, shoot 13B, sampai seterusnya. Nah, ini tuh kayak, nah, jadi kayak kameramennya tuh tahu, oh, abis ini gue ngambil dari sisi ini nih, dari sisi atas. Dari begini dan begini gitu ya. Jadi, ada yang dari sisi sini, ada dari sisi sini, dari sisi sini. Nah, jadi memang kameramennya biasanya ngikutin, bukan kameramen doang sih, keseluruhan tuh akan ngikutin si storyboard ini gitu. Oh, abis ini kita bakal begini bros, tahap selanjutnya begini, tahap selanjutnya begini gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada project title-nya, yaitu Tech Ethic, Who Shoot Your Robotic Car, segala macam. Lalu durasinya dikasih tahu, aspect ratio-nya dikasih tahu, tanggalnya dikasih tahu, pengambilannya, dan direktornya siapa. Nah, di sini bisa dilihat ketika ngambil gambar ini, shoot pertama. Nah, di sini ada voice over-nya. Kalau misalkan di shoot sebelah sini, kita bisa lihat. Di sini tuh kayak ngambil gambar aja, tapi nggak ada dialognya. Nah, caranya itu dengan voice over, yang dimana ada orang ngomong ketika sedang mengambil gambar tersebut. Jadi misalkan, plus there may be all sort of other benefits, ease, road congestion, decrease harmful emission, and bla 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 bla, driving time. Nah, jadi ketika ngomong itu ada gambarnya inilah gitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan storyboard gitu. Jadi storyboard tuh kayak komik gitu ya, jadi lucu. Nah, ini banyak ya tuh step by stepnya gitu, kayak nggak bingung jadinya. Oh, abis dari sini ngambil ke sini, abis dari sini ngambil ke sini gitu. Nah, itu yang disebut dengan storyboard. Nah, storyboard ini banyak di setiap video ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat video, bayang nggak kalau misalkan film tuh kayak gitu. Contohnya kayak film lagi Dylan lagi ya. Nah, misalkan Dylan lagi memegang tangannya Milea gitu misalkan. Nah, itu ada step-stepnya gitu ya, digambar. Terus ada kayak lagi nelfon gitu juga dikasih tahu gitu ya. Itu namanya storyboard, dikasih tahu sebelum syuting gitu. Ngerti ya kira-kira ya gambaran dari storyboard, bikin aja seperti itu benar. Lalu selanjutnya adalah naskah. Nah, naskah itu adalah alur cerita dalam suatu dialog. Seperti apa sih kira-kira contohnya? Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Nah, scene ini ada di ruang tamu gitu ya. Nah, jadi dikasih tahu nih, Nani terbangun di sofa dan melihat Jono dan Sari berdiri memperhatikan wajahnya. Lalu di sini dialog gitu ya, jadi ada dialognya. Jadi Nani ngomong, maaf aku ketiduran gitu. Gue pikir lo sakit. Enggak lah, cuman kecapean aja. Bentar ya, aku siap-siap, 2 menit ya. Nah, jadi kayak naskah ini sebenarnya adalah dasar dari apa yang akan disampaikan oleh si artis gitu ya ketika berdialog segala macam. Nah, jadi bisa diimprove juga sih gitu. Jadi nggak harus sama juga gitu. Jadi, tapi yang penting poin atau pesannya itu tersampaikan dengan benar gitu, sesuai dengan naskah gitu ya. Nah, jadi kenapa artis-artis suka mempelajari naskah dulu sebelum syuting? Nah, inilah karena naskah itu adalah isi dialognya gitu. Gitu kira-kira, ngerti ya? Nah, jadi kalau misalkan kalian bikin 3 minutes video gitu dan ada dialognya, ya kalian bikin seperti ini. Nah, ini cuma sekilas aja. Nah, jadi ada banyak kalau misalkan kalian bikin banyak 3 menit gitu misalkan, atau 2 menit atau bla bla bla. Gitu kira-kira. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang pencahayaan. Nah, pencahayaan sendiri ini ada macam-macam ya. Ada pencahayaan secara elektronik yang dimana biasanya dilakukan di dalam ruangan. Lalu ada juga pencahayaan yang terjadi di luar ruangan gitu. Nah, di luar ruangan itu seperti apa sih? Contohnya pencahayaan cahaya alami ya, yaitu seperti cahaya matahari, cahaya bulan mungkin. Jadi nggak perlu lagi cahaya elektrik gitu ya. Nah, kalau pencahayaan sendiri, kalau pencahayaan di dalam ruangan itu biasanya menggunakan tambahan gitu ya, kayak lampu khusus untuk syuting. Nah, kalau misalkan kalian sering lihat atau ada yang pakai ring light atau mungkin juga ada yang pakai cahaya langsung gitu ya, kayak buat syuting gitu. Nah, jadi lightingnya gitu khusus. Nah, itu pencahayaan bisa dibuat-buat juga. Nah, itu pencahayaan itu sangat penting ya, karena mendukung banget gitu ya film, efek-efek segala macamnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah desain karakter atau tokoh. Nah, ini juga penting. Karakter tokoh ini sendiri harus disesuaikan dengan
apa yang kalian inginkan di dalam video gitu. Contohnya misalkan cerita tentang anak remaja gitu ya, otomatis di karakternya itu harus disesuaikan, yaitu tokohnya mungkin harus anak-anak usia 17 tahun atau 16-15. Lalu pakaiannya juga disesuaikan, yaitu pakaian seragam sekolah mungkin, atau misalkan pakaiannya disesuaikan lah intinya dengan desain karakter dan tokohnya. Atau mungkin misalkan tokohnya sebenarnya anaknya pendiam, itu juga bisa disesuaikan. Kalau misalkan anaknya juga cerewet gitu, misalkan tokohnya, ya carilah teman kalian atau orang yang karakternya sesuai dengan tokoh gitu, yang kira-kira banyak ngomong gitu. Jadi biasanya udah terbiasa gitu dengan karakternya dia. Tapi bisa juga ada yang jago dengan karakter gitu ya. Jadi kalau misalkan anaknya sebenarnya pendiam sih atau biasa aja, tapi ketika disuruh memainkan suatu tokoh, dia bisa menghayatinya dengan baik gitu. Next, oke, kita sudah melihat tahap pertama yang dimana merupakan tahap dasar dalam membuat sebuah video. Jadi ketika kalian akan membuat video, itu adalah konsep pertama yang supaya matengnya gitu loh, untuk membuat video itu menjadi bagus. Jadi ketika kalian memasuki tahap produksi, tidak heran lagi, tidak bingung lagi gitu ya dalam membuat produksinya sendiri atau dalam beraktionnya gitu. Nah sekarang tahapan kedua, kita akan masuk ke tahapan produksi, yang dimana tahapan produksi ini ada pengoperasian kamera, ada teknik penempatan dan gerak kamera, dan ada memanipulasi pencahayaan, yang dimana pertama pengoperasian kamera. Cara memegang, cara kontrol zoom, mengatur waktu rekam, mengatur fokus, penandaan tanggal dan waktu perekaman objek utama. Nah, di pengoperasian kamera ini kita sudah mulai actionnya di dalam tahapan produksi. Yang dimana, gimana sih cara memegang kamera gitu ya. Nah, mungkin kalau kita nggak profesional ya, kita kan kayak bukan anak broadcast juga gitu ya. Jadi, gimana sih cara memegang kamera yang baik dan benar gitu. Jadi, jangan sampai kalau kalian lagi megang kamera, jangan sampai kayak nafasnya kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan nggak stabil gitu arah kameranya nanti, jadi malah kayak naik turun gitu. Nah yang baiknya kalau misalkan kalian nggak bisa mengatur nafas kalian ketika memegang kamera, itu kalian bisa menggunakan tripod sehingga tetap sama gitu ya ininya kondisi settingan kameranya gitu, jadi tidak goyang. Lalu untuk fokus sendiri, kalau kamera HP udah pada biasa kali ya memfokuskan diri langsung ke kita, atau misalkan pencahayaannya bisa langsung ke kita. Namun kalau misalkan ke kamera khusus untuk memang video, itu memang ada settingan-settingan tersendiri untuk memfokuskan kameranya, untuk ISO-nya, untuk pencahayaan dan segala macamnya. Itu yang perlu diperhatikan ketika dalam mengoperasikan kamera. Jadi kalau misalkan ketika kalian membuat video, pastikan dulu gitu ya, kalau misalkan emang kalian harus ngomong seperti ini, buatlah tripod gitu ya di depan kalian, supaya tidak kemana-mana gitu. Selanjutnya adalah teknik penempatan dan gerak kamera. Nah, ukuran shot, sudut shot, arah gerak kamera. Nah, jadi kalau misalkan sudut-sudut ini, jadi ini bisa dilihat dari bird eye atau worm eye segala macam. Nah, kalian bisa cek ya di Google tuh ada banyak gitu ya cara mengambil kamera, sudut pandangnya. Ada yang dari mata burung, ada yang dari mata cacing gitu ya. Jadi ada yang dari bawah banget seperti yang kita lihat dari gambar. Ini sampai jongkok-jongkok ya. Nah, ada juga yang normal gitu ya. Normal dalam artian tetap dari mata ke mata gitu. Nah, terus ada juga sudut kamera mungkin macam-macam ya. Ada arah gerak kamera, kalau misalkan larinya kencang, ya kameranya harus mengikuti gitu ya. Lalu ukuran shot juga bisa yang segini, ada yang bisa segini gitu ya. Atau kalau misalkan kalian nonton di sinetron tuh kan ada yang suka di zoom-zoom. Nah, itu juga bisa dicek ya. Gimana sih cara mengambil kamera, penempatan arah gerak kamera yang baik dan benar itu seperti apa, sesuaikan dengan kondisi ceritanya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah memanipulasi pencahayaan. Ini yang tadi kita sempat bahas ya, cahaya itu bisa dari luar alami atau bisa juga di dalam ruangan. Nah, kalau dalam ruangan ini perlu manipulasi cahaya.
Ketika kalian contohnya ya, yang pernah saya lihat itu ada di videonya Selena Gomez tuh, ada judulnya Good apa deh, saya lupa. Nah itu jadi dia itu sebenarnya cuma ada di dalam ruangan, tetapi kalau kita lihat behind the scenes-nya, ternyata itu adalah cahaya yang dibuat gitu ya, bener-bener itu seperti alami gitu, cahaya alami dari luar gitu, padahal enggak gitu, padahal itu cuman manipulasi cahaya gitu. Jadi dalam ruangan kita bisa mengatur cahaya, itu bisa jadi pagi hari, siang hari, malam hari, atau sore hari. Nah, jadi itu kira-kira memanipulasi pencahayaan. Nah, jadi di produksi inilah yang perlu kita lihat banget dan kita perlu bahas. Memang gak harus profesional banget karena kita juga bukan anak broadcast. Nah, tapi ini adalah untuk info atau ilmu pengetahuan kalian, supaya ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja dan disuruh membuat video, kalian mengetahui nih apa sih step by step-nya kira-kira. Nah, selanjutnya tahapan ketiga yaitu adalah tahapan pasca produksi, yang dimana di sini hasil yang setelah kalian ambil gitu ya dari kamera kalian bisa kalian olah di pasca produksi. Nah, di pasca produksi ini terdiri dari capturing atau importing. Ini biasanya dimasukin dulu gitu ya di dalam komputer atau laptop, lalu kalian bisa masukkan ke aplikasi khusus untuk pengeditan. Nah, di sini kita akan membahas, nanti saya akan memberitahukan atau di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengeditan video. Saya yakin kalian udah pada bisa karena di handphone juga sebenarnya ada. Namun untuk lebih jelas dan lebih rapi bisa juga pakai aplikasi di dalam komputer atau laptop gitu. Nah, di sini ada juga di dalam aplikasi ini akan adanya cutting gitu atau pemotongan. Nah, pemotongan ini maksudnya gimana sih, Bu? Nah, pemotongan ini misalkan ada adegan-adegan yang seharusnya tidak masuk dan perlu dipotong gitu atau di cutting gitu. Lalu ada pengaturan transisi. Nah, di pengaturan transisi ini sama juga kayak efek-efeknya segala macam, ada cut, ada dissolve, wipe, fade atau paddingnya. Lalu ada pemaduan suara. Pemaduan suara tuh maksudnya kayak gimana gitu. Misalkan kita lagi ngomong terus tiba-tiba ada efek suara blul gitu misalkan atau apa. Nah, itu juga bisa gitu ya, ada pemaduan suara. Atau bisa juga suara kita kecil banget gitu ketika kita lagi melakukan video. Itu bisa dibesarin gitu supaya terdengar gitu. Jadi itu kira-kira tentang editing. Yang terakhir endingnya adalah rendering, yang dimana rendering itu adalah mengolah semua hasil editing yang telah kalian olah, itu hasilnya dari rendering gitu. Jadi di render itu kayak mengolah hasil editan kita gitu. Jadi kayak tadi dikasih efek apa, diapain, nah itu videonya akhirnya dirender menjadi hasil video yang kita inginkan gitu sesuai editan kita. Rendering ini cukup lama, disesuaikan dengan video yang kalian buat sebenarnya. Kalau misalkan semakin lama videonya atau semakin besar kualitas kamera pixel ya. Nah, yang terakhir adalah rendering. Nah, rendering ini sendiri membutuhkan proses waktu yang lumayan cukup lama. Tergantung depend sama rekaman kalian gitu, berapa jam, berapa lama kalian merekam gitu ya, dan kualitas pixel yang kamera kalian itu seberapa besar biasanya menentukan juga gitu proses atau lamanya rendering gitu. Kayak misalkan saya ketika membuat animation pakai 3D itu bisa membutuhkan waktu untuk satu scene atau satu kertas aja itu atau satu image itu bisa membutuhkan sampai 6-8 jam. Itulah rendering. Nah, nanti saya akan ngasih lihat ke kalian beberapa cara mengedit gitu ya. Ya secara normal aja gitu ya, nggak profesional gitu, yang penting bisa gitu. Nah, jadi di sini nanti saya akan memberitahukan ke kalian dan gimana sih cara-caranya gitu, pengambilan gambar, contoh-contohnya seperti apa. Oke, gitu aja kira-kira dari saya mengenai teori video kita. Saya akan ngasih tahu selanjutnya mengenai prakteknya gitu ya. Jadi ini teorinya gitu. Kalau bisa dicatat di buku dan kalian bisa searching juga, cari tahu oh ini yang dimaksud Bokta tuh ini gitu. Nah, sekarang bisa kalian mulai membahas tahap praproduksinya untuk membuat videonya gitu. Next, saya akan membuat secara praktek seperti apa sih step by step-nya gitu ya. Kayak tadi praproduksi dan paskanya saya sudah kasih lihat.
Dengan produksinya saya akan kasih lihat contoh-contohnya dari kakak kelas kalian, hasil-hasilnya seperti apa, dan cara-cara mengeditnya seperti apa. Gitu kira-kira dari saya. Semoga bermanfaat teori video kita kali ini. Semoga tetap semangat, jangan berhenti mencari ilmu gitu ya. Sehat-sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu. Bye-bye.